Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Marwiaton dan Ibu Laila. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik, Bu. Ya, di sini pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 mengenai praktek kucing yang nantinya saya sebagai observer, kemudian Ibu Marfuatun Laila sebagai cooks dan Ibu Marwiyatun sebagai kuci. Baiklah, sebelum kita melaksanakan praktek coaching dilakukan pada hari ini, izinkan saya akan melakukan praobservasi terlebih dahulu kepada Ibu Laila sebagai cooks. Ngeten nggih, Ibu Laila? Oke, Bu Eni. Yang pertama yaitu bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu Laila gunakan dalam praktek kucing pada hari ini. Ya, pada pagi hari ini pada proses coaching ini saya akan menggunakan indikator pada alur tirta ya, Ibu, yaitu bisa menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi persoalan, menentukan rencana aksi serta tanggung jawab, Ibu. Oh ya. Kemudian yang kedua, dari ketiga kompetensi kucing tadi, antara kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, kompetensi kucing yang mana yang akan Ibu kembangkan? Oke, Bu Eni. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan terutama di mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Eni. Baiklah, kalau saya boleh tahu, Bu, bagaimana langkah spesifik dalam Ibu mengembangkan pertanyaan berbobot tadi? Oke, tentunya saya akan berusaha menghadirkan kesadaran penuh sehingga nantinya saya bisa memberikan pertanyaan yang reflektif, terbuka kepada Koci. Mudah-mudahan dengan begitu nanti Koci bisa mengidentifikasi dan menemukan sendiri solusi dari persoalannya, Bu. Kemudian, capaian tujuan pengembangan kompetensi tadi, Bu? Ya, untuk mengukur keberhasilan pengembangan kompetensi tersebut pastinya nanti bisa dilihat dari jika Koci berhasil menemukan sendiri solusinya, kemudian dari sesi obrolan coaching hari ini, Koci bisa merasa terbantu dari persoalannya begitu, Bu. Saya rasa pertanyaan saya mau Marwi mulai praktek coaching. Monggo. Nggih. Ya, terima kasih Bu Eni atas waktunya. Selamat pagi Bu Marwi, sudah siap nggih, Bu? Ya, insya Nggih. Allah siap, Bu Iya. Laila. Nggih. Ya, kita mulai nggih, Bu. Assalamualaikum Bu Marwi. Waalaikumsalam, Bu Laila. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Marwi? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Laila. Bagaimana dengan Bu Laila hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini kabar saya juga baik dan sehat. Kemudian Ibu, tadi kan Ibu Marwi sudah melakukan kegiatan supervisi Ibu. Nah, sekarang ini kita berada pada tahap pasca supervisi untuk merefleksikan hasil pembelajaran yang Ibu Marwi lakukan tadi di kelas. Nah, bagaimana Bu Marwi perasaannya setelah tadi melakukan supervisi pembelajaran di kelas? Apakah Bu Marwi sudah merasa lega? Alhamdulillah, Bu Laila. Saya sudah merasa lega karena sudah disupervisi oleh Bu Laila pada saat pembelajaran di kelas tadi. Yeah. Kalau boleh saya tahu, Bu, bagaimana kesan kemudian pengalaman Ibu saat disupervisi tadi, Bu? Ya, saya sedikit kurang puas, Bu, dengan proses pembelajaran yang saya laksanakan tadi, karena minimnya keaktifan belajar dari murid.
Mungkin Bu Marwi bisa menceritakan kepada saya, kira-kira kenapa ya Bu Marwi tidak puas dengan keaktifan murid di kelas Ibu tadi? Ya, begini Bu, saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dimulai dari prasupervisi dengan menyiapkan RPP yang lengkap, dengan metode dan media, serta alat peraga. Nah, saat proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RPP saya. Waktu pelaksanaan juga sudah sesuai, tapi saya merasa ada beberapa murid yang dengan pembelajaran matematika yang terkesan sulit dan membosankan. Meskipun saya sudah berusaha juga menggunakan media dan alat peraga dalam pembelajaran. Nah, itulah Bu yang membuat saya ada rasa belum puas atas keaktifan belajar murid, Bu Laila. Alhamdulillah ya Bu, kalau tadi supervisi Bu Marwi sudah berjalan dengan lancar. Meskipun begitu, anak-anak merasa bahwa matematika itu memang pelajaran yang sulit, kemudian membosankan. Lah kira-kira Bu Marwi, Bu Marwi itu ingin mengembangkan pembelajaran seperti apa ya agar anak-anak itu lebih tertarik begitu? Ya, saya ingin mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan Bu Laila, sehingga murid itu tingkat keaktifan belajar di kelas itu meningkat ketika pembelajaran matematika yang saya sampaikan, Bu Laila. Iya, kalau begini Bu, kalau pada taraf keaktifan anak dari kelas Ibu itu dari skor 1 sampai 10, kalau saya boleh tahu berapa ya skornya keaktifan anak-anak itu? Untuk saat ini ya Bu Laila, skor keaktifan murid kalau dari skala 1 sampai 5, mereka berada di angka 5. Karena mindset murid itu adalah pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang sulit, sehingga mereka tidak mau mencoba. Begitu Bu Laila. Oh iya, jadi Bu Eni bertujuan untuk meningkatkan keaktifan anak-anak ya ini Bu Eni. Maaf Bu Marwi. Nggih. Kalau Iya. Bu Marwi sendiri menginginkan level keaktifan anak-anak ini nanti naik ke level berapa nih Bu? Ya, saya itu menginginkan ada progres atau perubahan dari keaktifan murid selama di kelas, Bu. Dari angka 5 naik ke angka 7. Itu sudah, menurut saya sudah ada perubahan, Bu. Iya, kalau dari angka 5 ke angka 7 itu kan membutuhkan usaha ya, Bu. Kira-kira apa yang akan Bu Marwi lakukan untuk nanti bisa mencapai tujuan ini, Bu? Oh iya, Bu Laila. Sepertinya saya belum mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Dan jadi langkah awal saya yang pertama mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, antara lain yang pertama kesiapan belajar, yaitu dengan mengaitkan pelajaran yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya. Yang kedua, minat murid. Berapa persentase murid yang menyukai pelajaran matematika? Dan yang ketiga, saya akan mengidentifikasi profil belajar murid. Dengan cara belajar murid, apakah murid itu cara belajarnya menggunakan visual atau audio secara individu ataupun secara berkelompok. Mungkin langkah awal saya seperti itu, Bu Laila. Oh, langkah awal Bu Marwi bagus sekali, Bu, karena mengidentifikasi kebutuhan murid itu memang sangat diperlukan, nggih. Lah, untuk mengambil data atau mencari data identifikasi kebutuhan murid ini, apa yang akan Bu Marwi lakukan? Bagaimana cara memperolehnya, Ya, Bu? iya, Bu Laila. Saya akan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid tersebut dengan berdasarkan data nilai sebelumnya.
atau berkolaborasi dengan rekan sejawat atas nilai murid serta masukan dari wali kelas dan guru BK. Bu Laila. Nggih, ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat, guru BK, wali kelas itu memang sangat bagus nggih, Bu. Lah kemudian Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi ketidakaktifan murid atau siswa-siswa yang keaktifannya rendah, Bu? Ya, setelah saya mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, langkah selanjutnya adalah saya akan memetakan murid dengan membuat kelompok berdasarkan kemampuannya. Murid dengan kemampuan lebih dari rata-rata, saya akan memberikan pengayaan sehingga mereka merasa tertantang dengan pembelajaran matematika. Sedangkan murid dengan kemampuan di bawah rata-rata kelas, saya akan memberikan pendampingan secara khusus dimulai dari pemberian soal yang lebih sederhana agar murid tersebut tetap bersemangat aktif dan mampu mengikuti pembelajaran matematika. Ya, jadi poin yang saya tangkap adalah Bu Marwi akan melakukan pengayaan, kemudian akan melakukan pendampingan secara individu begitu ya Bu ya. Kira-kira Iya, Bu Laila. ya, kira-kira bentuk-bentuk pengayaan dan pendampingan seperti apa yang akan Bu Marwi lakukan? Untuk murid dengan kemampuan lebih dari rata-rata kelas, akan saya berikan materi pengayaan dengan menuntun kodrat zamannya berdasarkan era digital melalui aplikasi GeoGebra dalam pembuktian rumus serta penghitungan cara cepat matematika. Untuk murid dengan kemampuan di bawah rata-rata kelas, saya akan memberikan pendampingan secara khusus dengan memberikan tambahan jam pelajaran di luar KBM. Dan saya akan berusaha memaksimalkan program tutor sebaya supaya anak tersebut lebih memahami materi dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Rencananya proses pembelajaran yang seperti apa yang dapat Ibu buat untuk mampu mencakup kebutuhan belajar murid tersebut, Bu? Ya, rencana yang akan saya buat, Bu Laila, sebelum pembelajaran dan pengalaman pembelajaran tadi sewaktu saya disupervisi ya, saya akan melakukan perubahan-perubahan supaya ada progres dari keaktifan belajar murid tersebut. Yang pertama, bagian awal saya akan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang kedua, saya akan menetapkan metode dan model yang tepat sesuai dengan materi. Yang ketiga, saya akan menggunakan media dan alat peraga dalam bentuk benda konkret yang menunjang proses pembelajaran. Yang keempat, saya juga akan berusaha memenuhi kodrat zaman murid dengan memfasilitasi pembelajaran berbasis IT, menggunakan media GeoGebra dalam pembuktian rumus dan penghitungan matematika. Murid termotivasi untuk belajar dan mendapatkan pengalaman baru. Dan yang kelima, yang terakhir, bagi murid yang mempunyai kemampuan di bawah rata-rata kelas, saya akan memberikan pendampingan secara khusus dengan memberikan tambahan jam pelajaran di luar KBM. Serta saya akan memaksimalkan program tutor sebaya. Kira-kira seperti itu, Bu, rencana aksi nyata yang akan saya lakukan di kelas nanti. Wah, luar biasa sekali ya Bu Marwi. Bu Marwi mampu merancang rencana aksi nyata yang sangat detail, kemudian bisa memfasilitasi kebutuhan belajar murid dengan menuntun kodrat alam serta kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, Bu Marwi juga mampu menentukan model dan metode yang tepat dengan menggunakan media atau alat peraga dalam bentuk benda konkret.
yang nantinya mampu menunjang proses pembelajaran Ibu. Kemudian Bu Marwi juga akan menggunakan teknologi informasi, dalam hal ini menggunakan media GeoGebra, Bu, untuk pembelajaran dalam membuktikan rumus, kemudian penghitungan matematika. Penggunaan ini pasti akan memotivasi murid untuk belajar karena dia akan mendapatkan pengalaman baru, Bu. Kemudian untuk program pendampingan individu bagi murid-murid yang mengalami kesulitan dalam matematika, Ibu juga gunakan. Kemudian penggunaan tutor sebaya. Sepertinya rencana Bu Marwi sangat lengkap dan detail ya Bu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dalam melaksanakan aksi nyata nanti Ibu Marwi akan melibatkan siapa saja Bu? Ya. Dalam rencana aksi nyata nanti, Bu, saya akan melibatkan guru sesama mata pelajaran matematika. Kemudian rekan sejawat yang guru mata pelajaran lain selain matematika, wali kelas, dan guru BK dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Sedangkan dalam proses pembelajaran berbasis IT, saya akan melibatkan kepala laboratorium komputer dan guru TIK untuk penyediaan komputer dan jaringan internet. Luar biasa Bu Marwi, kolaborasi yang sangat lengkap. Nah, kalau saya boleh tahu Ibu, kira-kira rencana aksi nyata ini akan dieksekusi atau dilaksanakan kapan? Ya. Insya Allah Bu, saya akan memulai rencana aksi nyata ini mulai minggu depan dengan materi baru yaitu materi garis singgung lingkaran di kelas 8A. Menerapkan rencana aksi langkah-langkah yang saya sudah buat tadi. Iya Bu. Baiklah, kalau dari sesi perbincangan kita hari ini tadi, berarti apakah Bu Marwi sudah menemukan solusi atas persoalan Bu Marwi? Ya, Alhamdulillah Bu Laila, dengan percakapan kita hari ini setelah pasca supervisi ya, saya mampu merefleksi diri saya terkait kekurangan saya ketika melakukan proses pembelajaran dan saya menemukan masalah yaitu minimnya keaktifan belajar murid dan saya sudah menemukan solusi dari keaktifan murid yang rendah tadi melalui rencana aksi nyata yang sudah saya sampaikan tadi, Bu Eni, Bu Laila. Nggih. Terus bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah Bu Marwi sudah merasa lega atau bagaimana, Bu? Alhamdulillah Bu Eni, saya sudah merasa lega terkait permasalahan yang saya hadapi tadi. Saya sudah menemukan solusinya. Saya diberikan penguatan oleh Bu Laila ketika saya menghadapi masalah dan Bu Laila sudah memberikan motivasi kepada saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih Alhamdulillah Bu ya Bu Laila. ya. Nggih, alhamdulillah Bu, saya ikut senang sekali. Mudah-mudahan Bu Marwi dalam melaksanakan rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian tujuan Bu Marwi untuk meningkatkan keaktifan siswa juga tercapai ya Bu. Iya Bu Laila, mudah-mudahan apa yang nanti saya akan rencanakan itu progres atau perubahannya itu signifikan dengan rencana yang sudah saya buat tadi, Bu Laila. Iya, nanti kalau Bu Marwi sudah melaksanakan, kemudian hasilnya sudah nampak, nanti saya dikabari ya Bu untuk perkembangan progresnya seperti apa. Iya Bu Laila, jika nanti rencana aksi nyata saya tadi berjalan sesuai dengan rencana dan hasilnya maksimal, saya akan mengabari Bu Laila dan saya akan berbagi praktek baik ini dengan rekan sejawat yang lain. Seperti itu Bu Laila. Iya, keren sekali Bu. Tindak lanjut yang akan Bu Marwi lakukan, membagikan peran baik. Itu menarik sekali Bu. Nggih Bu Marwi, mungkin sesi coaching kita sudah
selesai karena Bu Marwi sudah menemukan solusi. Kemudian saya juga berhasil mendapatkan banyak ilmu dari Bu Marwi. Kita akhiri Bu sesi perbincangan kita hari ini. Tetap semangat ya Bu Marwi. Siap Bu Laila. Terima kasih dan semoga perbincangan kita ini bermanfaat ya Bu Laila. Nggih Bu, pasti Bu. Nggih. Sudah Bu Luar Eni, biasa. monggo. Luar biasa Bu Marwi sama Bu Laila yang telah melakukan coaching pada hari ini. Seperti proses coaching yang saya lihat dan saya amati, itu coaching berjalan dengan hangat, nyaman, dan mengalir dengan baik. Kemitraannya ya juga sudah terjalin sesuai dengan kompetensi-kompetensi inti yang ada dalam proses coaching. Berikutnya Ibu Laila izinkan saya untuk bertanya-tanya nggih Bu mengenai coaching yang sudah dilaksanakan. Nggih Bu Eni, monggo Bu Eni. Yang pertama, apakah coaching tadi sudah berjalan sesuai indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Bu? Ya, kalau saya merefleksikan diri saya sendiri dari proses coaching tadi, saya merasa kalau proses ini tadi sudah berjalan sesuai dengan indikator ketercapaian alur tirta, Ibu. Jadi Bu Marwi berhasil menyusun tujuan, kemudian beliau bisa mengidentifikasi persoalannya, bahkan ide-idenya untuk menyelesaikan persoalan itu luar biasa banyak dan detail, Ibu. Dan beliau juga bisa melibatkan banyak rekan untuk berkolaborasi dalam melaksanakan komitmen dan aksi nyata tersebut. Iya, bagus sekali. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ini adalah pertanyaan terakhir, nggih, Bu. Iya. Apa yang masih ingin Ibu tingkatkan dari kompetensi coaching, Bu? Iya, kalau yang masih ingin saya tingkatkan pasti masih di taraf untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini harusnya lebih terbuka lagi, lebih rileks. Jadi nanti proses coaching, dalam hal ini coach bisa lebih nyaman dan terbuka dalam mengidentifikasi semua persoalan dan solusi, Bu. Oh ya, terima kasih kepada Ibu Laila yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Ini saya akan mengobservasi, nggih, Bu, merangkum yang saya lihat dan saya amati untuk coaching pada pagi hari ini. Itu untuk peran Cooks, yaitu Ibu Marwi, itu sudah berhasil dalam melaksanakan alur tirta, di mana Ibu Laila sebagai Cooks berhasil melaksanakan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, tanggung jawab, dan Ibu Laila juga berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari Ibu Marwi sebagai Kuci, Ibu Marwi juga sudah menyatakan dan sudah membuat alur tirta, yaitu tujuan. Yang pertama, Ibu Marwi berhasil menyusun tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi, Ibu Marwi sudah berhasil juga mengidentifikasi masalahnya. Yang ketiga, rencana aksi. Ibu Marwi sebagai Kuci juga berhasil menyusun berbagai rencana yang mau dilakukan sebagai aksi nyata untuk mencapai tujuan. Kemudian yang keempat, yaitu tanggung jawab. Ibu Marwi juga sudah berkomitmen untuk melaksanakan rencana dan aksi nyata dengan melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi masalah dari Ibu Marwi. Sedangkan prinsip coachingnya sudah saya amati, sudah bagus. Itu yang pertama, kemitraan sudah sejajar antara Cooks dan Kuci. Yang kedua, proses kreatif itu sudah berjalan, di mana percakapannya berlangsung dengan dua arah,
Cooks berhasil melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu Kuci dalam memahami situasi dirinya, kemudian harapan dan tujuan dari Kuci, juga dapat menentukan langkah-langkah yang dapat mewujudkan tujuan, yaitu menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi Kuci. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan potensi. Di sini percakapan sudah ditutup dengan kesimpulan yang sudah dilakukan oleh Cook dan Puji. Begitu. Baiklah Ibu-Ibu, alhamdulillah untuk proses kucing sudah terlaksana dengan baik. Kita akhiri proses kucing ini. Semoga nantinya Ibu Laila dan Ibu Marwi semakin meningkat dalam melaksanakan dalam implementasi proses kucing dan dapat mengambil ilmu terhadap proses kucing yang Ibu praktekkan pada pagi hari ini. Begitu nggih Ibu Marwi, Ibu Laila. Nggih, terima kasih Bu Eni. Yang mau disampaikan? Kalau tidak, untuk mengakhiri proses kucing hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.